الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. قال أبو يا سيد محمد ابن سيد علوي المالكي الحسني في كتابه تحقيق الأعمال فيما ينفع الميت من الأعمال، رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: وفي نسيان ذكر الموت وإطالة الأمل أضداد هذه الفوائد وهذه المنافع. Dan ialah dalam melalaikan, melupakan ingat mati, lupa mengingat mati, wa italatil amal, dan memanjangkan angan-angan, panjang angan-angannya, addadu hadhil fawaid, adapun lawan kata, sebaliknya ya, dari faidah-faidah ini dan manfaat ini. Jadi kalau sebaliknya zuhud apa? Tamak atau hubud dunia ya. Sebaliknya qanaah, tamak ya. Min syiddatir raghbati fid dunya, rupanya abdadu hadil fawaid wa hadil manafi, itu rupanya adalah sangat mencintai fid dunya, dunia. Ar-raghbati fid dunya, sangat mencintai dunia. Wa syiddatil hirs, sangat rakus, sangat ingin, ala jam'i hutamiha, mengumpulkan rongsokannya. Sampai dikatakan oleh Abuya bahwa benda duniawi ini, materi duniawi disebut dengan hutam. Hutam ini apa? Rongsokan. Apa yang dikumpulkan itu sebenarnya rongsokan. Rongsokan itu apa? Barang yang sudah bekas, barang yang tidak bernilai, rongsokan. Agar tertanam dalam diri kita bahwa nilai dunia itu benar-benar rongsokan. Tetapi benda-benda surgawi inilah yang berkualitas, high quality. Wa tamattu' bi syahwatiha, dan bersenang-senang dengan syahwatnya, syahwat duniawi. Wal ightirari bi zakharafiha, dan tertipu oleh hiasan keindahannya. Zakharif, zukhruf, hiasan keindahannya. Wa taswifit taubati minadz dzunub, dan menunda-nunda. Taswif ini kan akan nanti taubatnya, minadz dzunubi, dari dosa-dosa. Kapan taubat? Nanti aja sudah. Kan masih usia 20-an, nanti kalau sudah 40 ke atas saja. Iya, kalau kemudian sampai ya. Kalau besok sudah dicabut oleh malaikat, kapan? Ya ini taswif. Kenapa? Karena nisyan dzikril maut, sudah lupa mati. Wattakasuli anil a'mali as-salihati, dan bermalas-malasan berbuat amal saleh. Malas. Kapan yang mau ngaji? Tunggu aja nanti, tenang saja. Gampang. Terus begitu. Ini hati-hati. Nah, kalau kemudian penyakit ini timbulnya di kalangan santri, ini lebih parah dibanding orang awam yang bukan santri. Kalau orang awam karena lingkungannya, boleh jadi karena mereka tercipta oleh lingkungan yang orientasinya bekerja, mencari bekal dunia, sehingga terkontaminasi oleh tujuan-tujuan duniawinya lebih mudah. Ya, kalau santri tapi malas belajarnya, santri malas beramal solehnya, apa yang menjadi penyakit dalam dirinya? Apa dia lupa bahwa kematian itu bisa terjadi dimanapun saja dan kapanpun saja? Nah, seharusnya di pesantren dengan aktivitas keagamaan yang lebih tinggi dibanding di rumahnya atau di masyarakat, para santri ini lebih meningkatkan ingat mati ya.
Waqad qala salafus salih rahimahumullah, dan sungguh telah berkata salafus salih, semoga merahmati mereka, Allahu siapa Allah Subhanahu wa taala, man tala amaluhu sa'a amaluhu. Kata-kata bijak ya. Siapa yang panjang angannya, buruklah amal perbuatannya. Jadi orang terlalu panjang angan-angan, akibatnya adalah buruk perbuatannya. Karena menunda tadi itu. Menunda. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, akhwafu ma akhafu alaikum, paling aku takuti ya, paling ditakuti dari sesuatu yang aku takuti atas diri kamu sekalian, ittiba'ul hawa, adalah mengikuti hawa nafsu. Orang yang memperturuti hawa nafsunya, diikuti, punya keinginan apa, diikuti, dituruti, tidak ada pengendalian sama sekali. Watulul amali, dan panjang angan-angannya, berandai-andai. Ini yang akan menghabiskan waktu, termasuk santri targetnya. Karena ketika panjang angan-angan, asik ngobrol dengan temannya. Bon nekik berumah, wah nekik kok tinggal liburan, anu liar ya, amainan. Apa aja apa? Dilihat jamnya sudah habis untuk ngobrol, tidak ada mutolaahnya, tidak ada hafalan baru, tidak ada pelajaran tambahan. Alasannya pertama hanya ingin mengalihkan kejenuhan, jenuh. Sebentar lagi ke masjid, musola, madrasah, masjid, musola, madrasah, jeding. Jenuh, akhirnya ngobrol. Nah, disinilah setan membuka pintu, diperpanjang hal yang tidak ada manfaatnya, tulul amal. Akhirnya sampai jam 3 malam, apa yang diobrolkan? Ngantuk, dibanguni dalam kondisi tidak seutuhnya sadar ya. Nyaba dan tak abadi. Akhirnya tahajudnya ada maksimal ya. Subuhnya juga masih ngantuk-ngantuk. Ini sampai berapa tahun kayak gini di pondok? Kalau perilakunya kayak gini ya, dia dipermainkan oleh setan. Fa amma tibaul hawa, maka adapun mengikuti hawa nafsu, fa yusuddu anil haqqi, maka menghalangi kebenaran ya. Jadi mengikuti hawa nafsu itu akan menghalangi kebenaran. Wa amma tulul amal fa yunsil akhirata, maka adapun panjang angan-angan, dan adapun panjang angan-angan maka akan melupakan akhirat. Nanti saya setelah pendidikan ini akan melanjutkan pendidikan itu, saya akan bekerja, berpenghasilan, punya mobil, punya villa, punya kendaraan, punya ini, semua di absen. Sampai istrinya direncanakan, engkau deki abinnya telur, abinnya empat. Dia tidak berfikir tentang apa makna keadilan, apa makna kebahagiaan. Nyata. Intaha, selesai dawuhnya Imam Ali karramallahu wajhah. Akhirnya lupa apa yang dipersiapkan untuk akhirat. Lupa. Hati-hati ya, kadang-kadang santri kalau sudah jadi alumni, ketemu dengan sesama alumninya, dok remah kayak, oh, bukan berempat bini nasabien. Karena dulu waktu di pondok saling taruhan, bengal berempat bini. Padahal bukan persoalan hebat atau tidak hebatnya yang beristri sekian ini semacam, tapi apakah adil? Apakah bisa membantu perjuangan dakwahnya? Oh bisa, berdalih dengan dari angan-angannya tadi itu. Padahal anak ancar kalaker, dunyana kalak bini ngudona, tompes. Wa fil haditsil marfu', dan dalam hadis marfu', akhwafu ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amal. Paling aku takutkan sesuatu yang paling ditakutkan, sesuatu yang aku takutkan atas umatku adalah mengikuti hawa nafsu dan
panjang angan-angan. Ini akan yang menyita, menghabiskan waktunya. Wala khaira bihalin fima yunsil akhirata minal amal. Dan tidak ada kebaikan tentang kondisi pada sesuatu yang bisa melupakan akhirat berupa angan-angan. Tidak ada kebaikannya ini. Jangan dianggap baik kalian merenung itu. Wa huwal amal alladhi ista'adha minhu alaihi salatu wassalam. Wa huwa, dan adapun ma yunsil akhirah itu adalah al-amal, angan-angan, alladhi, yang angan-angan itu ista'adha, telah memohon perlindungan minhu, darinya, siapa baginda alaihi salatu wassalam. Itulah yang kemudian Nabi mengajarkan kita untuk mohon perlindungan darinya. Faqala, maka Nabi berdoa, a'udzubika min kulli amalin yulhini. Aku berlindung denganmu ya Allah dari setiap angan-angan yang melalaikanku. Wa min du'aihi salawatullahi alaihi, dan ialah termasuk doanya Nabi salawatullahi alaihi adalah wa a'udzubika min dunya tamna'u khairal akhirati. Dan aku berlindung denganmu ya Allah dari dunia yang mencegah kepada kebaikan akhirat. Dunia yang dapat mencegah kepada kebaikan akhirat. Ini yang dijauhi. Kalau dunia yang menjadi perantara kepada akhirat, silahkan minta kepada Allah. Ya Allah, saya ingin harta seperti hartanya orang soleh si fulan itu, di mana hartanya adalah untuk keberkahan perjuangannya, membangun sarana prasarana pendidikan Islam, tersebarnya ajaran Islam. Nah, ini kan luar biasa. Dia punya kendaraan, kalau perlu yang terbaik. Kadang orang yang sudah pada tingkatan berjuang di jalan Allah ini tidak harus memiliki, tapi menggunakan sebagai fasilitas. Habib Mundir, Allah yarham Habib Mundir, ya, meskipun usianya sangat muda, 40 tahun, tapi beliau berdakwah sampai ke Papua, dapat fasilitas jet khusus, ya, speedboat khusus agar bisa masuk ke pedalaman. Beliau tidak punya jet khusus, tapi mengendarainya, ya. Justru kadang-kadang orang yang punya jet itu tidak pernah naik, disewakan kemana-mana. Dia sendiri takut naik jet. Maka yang menikmati ini justru orang yang berjuang di jalan Allah. Ada orang kaya raya punya villa di Batu, Malang, ya. Tidak pernah ditempati, jarang. Yang menikmati siapa? Orang Batu, tetangga sana, yang dia adalah kiai kampung, guru ngaji. Itu yang menikmati, malah enak di villa kayak rumahnya sendiri. Rumahnya orang tapi dia yang menikmati. Nah, buat apa kekayaan semacam ini? Mungkin satu sisi tak nyaman, ngampung. Anda punya sesuatu untuk dinikmati atau hanya untuk dipamerkan, dibangga-banggakan? Ini saya punya villa, tapi tidak pernah ditempati. Siapa yang beruntung? Justru yang tidak punya apa-apa tapi tinggal di situ, walaupun statusnya sebagai penjaga villa misalnya. Dia yang lebih bahagia. Kenapa? Mandi showernya sendiri, udah kayak rumahnya sudah. Dia ngelap, ngepel sendiri, dibayar lagi. Kadang-kadang dunia ini terbalik, kan? Wa min hayati tamna'u khairal mamat, dan dari kehidupan yang mencegah pada kebaikan kematian, baiknya kematian. Mohon perlindungan hidup yang mencegah baiknya kematian. Apa? Hidup yang penuh maksiat sehingga matinya mati su'ul khatimah. Yang kita minta adalah hidup yang mengantarkan kematian indah, hidup yang mengantarkan kepada husnul khatimah. Wa min amalin yamna'u khairul amal, dan dari angan-angan yang mencegah kepada sebaik-baik amal. Jadi boleh angan-angan, boleh. Yang bagaimana? Angan-angan yang bisa mengantarkan kepada amal saleh. Yang tidak boleh, angan-angan yamna' khairul amal, mencegah kepada sebaik amal saleh.
Jadi hanya planning. Saya akan sholat tahajud kapan? Mulai hari Rabu. Hari Rabu kan hari baik. Begitu semalam sudah kelewat ya karena ngobrol atau bermain sampai larut malam. Akhirnya kebablasan, sudah tidak sholat tahajud. Ditunda lagi kapan? Antus, hari bagus, Rabu boleh. Kapan hari bagusnya kalau gitu? Sudahlah, setiap hari bagus. Besok malam tak pati bagus, tak apa-apa. Dekikkan atau mau boleh Rebu boleh. Ya kan begitu. Sudah mulai sudah, jangan ada hari bagus tunggu hari Rabu atau hari Ahad. Setiap hari bagus. Nanti pada gilirannya kan akan dilewati hari bagusnya. Begitu sampai pada hari Ahad, niati. Ini sudah saya niati. Begitu nyampe hari Rebu, ini saya niati untuk memulai. Jangan nunggu sebelumnya tidak pernah berbuat baik, akan berbuat baik pada hari tertentu. Ini bagian dari tipu daya setan, diulur-ulur. فإذا غلب على قلب الإنسان استشعار طول البقاء في الدنيا غلب عليه الاهتمام لها. Maka apabila telah menguasai ghalaba ala qalbi, menguasai atas hati insan, apa yang menguasainya? Perasaan tulul baqa, ya, tulil baqa, panjang, al baqa, kekal di dunia, panjang usianya. Saya paling kok mati di umur 100. Maka ketika dia merasa panjang atau kekal usianya, ya, ghalaba alaihi ihtimam, maka menguasai dirinya itu apa? Ihtimam, mementingkan laha dunia. Sudah, saya panjang, saya masih akan punya ini, punya itu. Terus yang jadi kepeduliannya adalah dunia dan dunia. Saya kan belum punya pen berlapis emas. Sudah gitu pindah lagi. Saya kan belum punya koleksi kacamata emas. Terus sampai baju emas, ini sampai semua sudah lengkap. Akhirnya yang asli diubah semua, giginya dirontokkan jadi gigi emas semua. Wasa'ya li jam'iha, dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengumpulkan dunia. Karena merasa kekal di dunia, dia punya semangat untuk mengumpulkan dunia, koleksi dunia. Hatta yaghfal, sehingga lupa anil akhirati, pada akhirat. Wa anit tazawudi, dan lupa dari berbekal diri, lima adihi, untuk kembali pada akhirat. Fayabghituhul maut, fayabghituh, maka mengejutkannya, ya, tiba dengan mengejutkan, ya, datang dengan tiba-tiba apa kematian, wa huwa ala dzalika, sedangkan adapun dia itu dalam kondisi seperti itu, merasa kekal di dunia, semangat mengumpulkan dunia, berusaha keras untuk mengumpulkannya, lupa akhirat, lupa berbekal untuk kembali kepada akhirat, akhirnya dikejutkan oleh mati. Fayalqallaha muflisan, maka bertemu Allah dalam keadaan bangkrut, minal a'mali shalihati, dari amal-amal kebaikan. Fayandam, maka menyesal. Wayatahasar, dan menyesal, merasa bersalah. Haitsu la yanfa'uhu tahassur, sekiranya tidak manfaat baginya itu apa? Penyesalan. Wa yaqulu, maka berkata orang tersebut, ya laitani qaddamtu li hayati, wahai alangkah ruginya aku, qaddamtu li hayati, ya, andaikan aku qaddamtu, sesuatu yang dipersembahkan untuk kehidupanku. Qaddamtu, mendahulukan aku, li hayati, bagi kehidupanku. Menyesal, saya kok mendahulukan kehidupan dunia, kenapa tidak mempersiapkan akhirat. Wa rabbi ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu, wahai Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia, mungkin saja aku beramal saleh pada sesuatu yang aku tinggalkan dahulu. Ni pola bisa nabab terabalikan, katanya dunia yang mana sudah, ya.
Kalau dia kembali ke dunia, orang takut semua. Kenapa? Tinta. Maka sebelum uh, ada penyesalan di alam barzah, sebaiknya menyesal di dunia. Jangan rendahkan saudaramu yang menyesal itu, bangkitkan dia untuk terus semangat. Masih baik dia menyesal di dunia karena ada peluang sisa umurnya, daripada nanti penyesalannya di alam barzah atau malah di akhirat. A'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu 'ala Allah.